Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala an-nadhimu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amadana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Ruhul Mantiki, syarah atas kitab Sulam Al-Munawwarah. Sekarang kita akan melanjutkan bait yang keempat. Nahmaduhu jalla 'alal in'ami bi ni'matil imani wal islami. Nahmaduhu, memuji kami terhadap Allah, jalla maha agung Allah, 'alal in'ami, memuji 'alal in'ami atas pemberian nikmat, bi ni'matil imani dengan nikmat iman, wal islami dan Islam. Nahmaduhu ay Allah, kepada Allah, ini kembali kepada Allah. Jalla, apa arti dari jalla ini? Ay azumah, agung siapa Allah. Jalla, adapun lafaz jalla, jumlatun adalah jumlah li insya'it ta'zimi, untuk mewujudkan ta'zim, pengagungan kepada Allah. Jadi jalla ini merupakan jumlah insya'iyah untuk menunjukkan atau menciptakan dan mewujudkan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Au khabariyatun, atau jumlah khabariyah, jumlah khabar. Haliyatun, yang posisinya menjadi hal, haliyatun yang menjadi hal, minad dhamiri, dari dhamir, yaitu dhamir hu. Sahibul halnya adalah dhamir hu, sementara halnya adalah jumlah khabariyah jalla. Alal in'ami, adapun lafaz alal in'ami muta'alliqun, ialah bertaluk binahmaduhu, dengan lafaz nahmaduhu. Binikmati, adapun lafaz binikmati muta'alliqun, ialah berta'alluq bil in'ami, dengan lafaz al-in'am. Mudhafun, ialah menjadi mudhaf. Nah, nikmah ini berta'alluq ke lafaz al-in'am dan posisinya menjadi mudhaf. Wal idhafatu, dan adapun idhafah, yaitu idhafah antara lafaz nikmah dan iman ini, lil bayani, untuk menunjukkan makna bayan, penjelasan. Nikmatnya itu apa? Yaitu iman dan Islam. Itu maksudnya lil bayan. Al-imani, adapun lafaz al-imani mudhafun ilaihi, adalah menjadi mudhaf ilaih. Wal islami, dan adapun lafaz al-islami ma'tufun, adalah diatofkan alal imani, atas lafaz al-iman, sementara wawunya adalah dinamakan huruf atof. Qala syarihu, berkata siapa syarih, nusni, memuji kami, alaihi, atas Allah Subhanahu wa ta'ala, li ajli in'amihi, karena pemberian nikmatnya Allah, alaina, atas kita, bihataini ni'mataini, dengan dua nikmat ini, al-imani wal islami, yaitu iman dan Islam. Allataini, yang keduanya, bihima, ialah dengan allataini, iman dan Islam, inqadul mahjati, adapun menyelamatkan jiwa, minan nari, dari api neraka. Wa hamidah, dan memuji siapa nazim, fil fi'liyati, dengan jumlah fi'liyah, ba'dal ismiyati, setelah jumlah ismiyah. Di dalam bait ini nazim memuji Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan jumlah fi'liyah, yaitu nahmaduhu. Nahmaduhu ini adalah jumlah fi'liyah. Di bait pertama, yaitu di bait alhamdulillahilladzi qad akhraja,
nazim memuji Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan jumlah ismiyah. Mengapa? Ta'asiyan, karena mengikuti bihadisi dengan hadis innal hamdalillah nahmaduhu. Innal hamdah, sesungguhnya apa pujian, apa segala pujian, lillahi ialah milik Allah, nahmaduhu memuji kami terhadap Allah. Ini adalah hadis yang mana Nabi Muhammad SAW memuji dengan menggunakan jumlah ismiyah dan menggunakan jumlah fi'liyah. Karena itu nazim di sini mengikuti atau ittiba ta'assi dengan hadis ini. Wakhtarah, dan memilih siapa nazim al-fi'liyata pada jumlah fi'liyah huna di sini ad-dallati yang menunjukkan alal hudusi atas terjadinya kejadian, wat tajaddudi dan pembaruan atau berubah-ubah, li'annahu karena sesungguhnya alhamduhuna atau kembali ke huna tidak masalah, li'annahu karena sesungguhnya huna, kalau ingin lengkap li'annahu karena sesungguhnya alhamduhuna pujian di sini fi muqabalatil in'ami ialah di dalam perbandingan atau berhadapan pemberian nikmat, alladzi yang yahdusu yang terjadi, apa alladzi wa yatajaddaru dan bersifat baru atau berubah-ubah apa alladzi. Kenapa di sini di dalam bait ini nazim memilih jumlah fi'liyah dibanding jumlah ismiyah? Karena di sini nazim ingin memuji nikmat yang sifatnya yatajaddad, yaitu berubah-ubah dan bersifat diperbaharui terus-menerus. Iman dan Islam itu merupakan nikmat ya yang tidak menetap. Kadang iman itu lemah, kadang iman itu kuat. Begitu juga dengan Islam, tidak tetap sifatnya. Ada kalanya Islam seseorang itu kuat, ada kalanya lemah. Bahkan terkadang ada sebagian orang itu yang keluar dari Islam dan kemudian masuk lagi. Karena sifatnya nikmat iman dan Islam ini tidak tetap, melainkan berubah-ubah terus-menerus, maka nazim di sini menggunakan pujian dengan menggunakan jumlah fi'liyah, yang mana jumlah fi'liyah ini menunjukkan alal hudus wa tajaddud, yaitu menunjukkan adanya peristiwa yang terus berubah, terus bergerak, dan terus diperbaharui. Wal awwalu, dan adapun yang pertama, yaitu yang menggunakan jumlah ismiyah, yaitu di dalam bait alhamdulillahilladzi qad akhraja fi muqabalati dzati, ialah di dalam berhadapan zat ad-daimati yang kekal, al-mustamirrati yang terus menerus. Sementara di dalam bait yang pertama nazim memuji Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan jumlah ismiyah. Mengapa? Karena di sana nazim ingin memuji Allah Subhanahu wa taala. Ingin memuji Allah Subhanahu wa taala, sementara Allah itu adalah zat yang kekal, yang terus-menerus kekal, tidak mengalami perubahan. Nah, yang cocok dengan sesuatu atau dengan zat yang tidak mengalami perubahan ini, melainkan tetap terus-menerus, adalah jumlah ismiyah yang menunjukkan pada as-subut. Salah satu fungsi dari jumlah ismiyah itu kan as-subut ya. Fa'atah, maka mendatangkan siapa musannif atau nazim, fa'atah maka mendatangkan siapa nazim, likullin bagi masing-masing, bima dengan sesuatu, yunasibuhu yang sesuai apa ma'u terhadap kullin, terhadap kullin, wa abbarah dan mengibaratkan atau mengungkapkan siapa nazim bil mudhari dengan fi'il mudhari, fi nahmaduhu di dalam lafaz nahmaduhu
dunal madhi, bukan fi'il madhi, isy'aron karena memberitahukan atau menunjukkan minhu dari mudhari' bisubuti dengan subut. Wal madhi, sementara adapun fi'il madhi musyirun, ialah menunjukkan bil inqita'i, dengan inqita', ya, dengan keterputusan. Selanjutnya, man khassana bi khairi man qad ursila wa khairi man hazal maqamatil ula. Zat khassah yang mengistimewakan siapa man, nah kepada kita, bi khairi man, dengan sebaik-baik orang, qad ursila yang telah diutus siapa man, wa khairi man, dan sebaik-baik orang, haza yang memperoleh siapa man, al maqamatil ula, pada derajat-derajat yang tinggi. Man khassana, man adapun man ismu mausulin adalah isim mausul, badalun menjadi badal, minat dhamiri dari dhamir, al mansubu minat dhamiril mansubi dari dhamir al mansubi yang dibaca nasab, binahmaduhu dengan lafadz nahmaduhu. Ar-raji'i yang kembali apa dhamir, ilallahi pada Allah. Ai alladzi zat khassana yang mengkhususkan, mengistimewakan siapa alladzi, nah kepada kita, ai mayyazana mengistimewakan siapa alladzi, nah kepada kita, ma'asyiral muslimin, wahai sekumpulan atau sekelompok orang-orang muslim, bi khairi ai bi afdala, bi afdaliman, ya, bi afdaliman, dengan paling utamanya orang, ai nabiyin nabi, qad ursila li hidayatil makhlukin, untuk memberikan hidayah pada seluruh makhluk. Wa khairi man haza ai jama'a, mengumpulkan siapa man, al maqamati ai al maratibi, tingkatan-tingkatan atau derajat, al ula yang tinggi. Al ula ini, al-ula adapun lafaz ula, jam'ul ulya adalah jamak dari lafaz ulya. Diddus sufla, kebalikan atau lawan dari as-sufla. Mislu kubra wa kubar, seperti lafaz kubra dijamak menjadi kubar. Qala syarihu, berkata siapa syarih, aqarrah, menetapkan an-nazim siapa nazim, bi ni'matin ukhra, dengan nikmat ukhra yang lain, dengan nikmat yang lain. Aqarrah, mengakui atau menetapkan, atau juga bisa diartikan mengakui. Aqarrah, mengakui siapa nazim, an-nazimu siapa nazim, bi ni'matin ukhra, dengan nikmat yang lain, min a'zamin ni'ami, dari paling agungnya nikmat-nikmat, allati yang wajib alaina atas kita, an nahmadallaha, apa memuji kita Allah kepada Allah Ta'ala, alaiha atas allati atau nikmatin ukhra. Wahia, dan adapun nikmatin ukhra, ay anja'alana, ialah menjadikan siapa Allah na kepada kita, min ummati sayyidi ahlis samawati, dari umat tuan ahlis samawat, penduduk langit, wal ardi, dan bumi, Ra'isil Ashrafi, pemimpin atau kepala orang-orang mulia, wa sultanil mauqifi, dan sultan mauqif. Tempat ini, mauqif ini adalah tempat tinggal atau tempat menunggu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan mauqif. Tasliman, akan taslim, keselamatan, katsiron, yang banyak. Li'annahu, karena sesungguhnya sayyidi ahli samawat, khiyaratul mursalina, adalah pilihan para utusan, wa ummatuhu, dan adapun umatnya sayyidi ahli samawat, khairul umamih, adalah sebaik-baik umat. Wa madlulud dhamirih, dan adapun madlul dhamir, yang ditunjukkan oleh dhamir, makna dari dhamir ini yaitu na, maksudnya man khassana, na, yasihu, ialah asah, ayyakuna, apa madlul dhamir, ummatal ijabati, adalah umat ijabah.
Wahum dan adapun ummatul ijabah al-muslimuna adalah umat-umat muslim. Wayasihu dan esah ayyakuna apa madlulud dhamir ummatad da'wati adalah ummatud dakwah. Fayadkhulu maka masuk al-kuffaru siapa orang-orang kafir. Jadi kalau sudah mengimani dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW, maka itu disebut dengan ummatul ijabah. Sementara yang belum iman dan yang belum percaya, yaitu disebut dengan ummatul dakwah. Bidalili dengan dalil, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak mengutus kami kepadamu illa rahmatan kecuali rahmat lil alamina bagi seluruh alam. Karena ma min adzabin tidak ada dari siksa illa kecuali wa indallahi ialah di sisi Allah asyaddu adapun lebih dahsyat minhu dari azab. Setiap siksa yang pedih Allah masih memiliki ya siksaan yang lebih pedih lagi dan begitu seterusnya. Fa'adamu ta'zimil kufari maka tiadanya menyiksa orang-orang kafir bil asyaddi dengan siksaan yang lebih dahsyat ikraman karena mengagungkan lahu sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.